Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah berkah daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, masih diberikan kesempurnaan Islam dan iman, dan semoga insya Allah kesempurnaan Islam dan iman ini Allah tetapkan pada diri kita hatta nalqallah wa huwa radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah, sampai kita nanti berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita, dalam keadaan yang sesuai dengan harapan kita, yaitu dalam keadaan husnul khatimah indal maut, setelah Allah berikan umur yang panjang dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sesuai dengan tema yang kita kutip pada malam hari ini, yaitu menyikapi tentang masalah problema kehidupan di tengah-tengah kita, wabil khusus di zaman yang seperti ini. Tentunya banyak orang yang lagi kebingungan, banyak orang yang berpikir bagaimana cara menghadapi saat-saat ini yang kondisinya memang seperti ini. Ada yang mereka mempunyai cara dengan kekerasan, ada yang mereka mempunyai cara dengan berbuat hal-hal yang mungkin perbuatan itu keluar daripada aturan dan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Islam ini sudah memberikan solusi-solusi yang indah. Dan solusi yang di dalam Islam ini semuanya bersumber daripada Al-Quran, bersumber daripada Al-Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tentunya Al-Quran dan hadis adalah penuntun kita untuk menjadi orang yang selamat. Selamat di dunia dan kelak nanti akan selamat di akhirat. Dan itu merupakan harapan dan tujuan kita bersama, menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat. Anda tidak perlu kecil hati, Anda tidak perlu susah. Apa yang mau kita susah? Dan apa yang membuat hati kita gundah ataupun gelisah? Tidak ada. Tidaklah apapun yang terjadi di atas bumi ini illa biqada'in wa qadar. Semua ini sudah menjadi ketetapan dan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali memang itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menjalankan aja daripada skenario yang sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita ridho dengan apa yang sudah diatur dan ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kita akan menjalani sesulit apapun kehidupan kita, pasti akan menjadi kehidupan yang indah. Oleh karena itu, bagi Anda, silakan untuk meletakkan pertanyaan-pertanyaan Anda tentang terkait dengan judul yang sudah kami tuliskan di depan. Dan semoga insya Allah pertemuan ini, yang pertama kita harapkan mendapatkan ridha Allah, yang kedua mendapatkan ridha Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga menjadi penenang di dalam hati kita agar kita tetap bisa tumakninah, bisa khusyuk di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ada kiat-kiat yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan dan ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
tatkala seseorang itu mendapatkan kesusahan, musibah, baik itu berupa paceklik atau berupa ekonomi yang menurun, atau berupa kegundahan dan kegelisahan hati, atau berupa sakit dan lain sebagainya, Islam memberikan tips, dan tips ini adalah tips yang indah. Jika kita mau menjalankan, kita mau melakukan, maka insya Allah kegundahan ini semua, kegelisahan ini semua akan lenyap daripada kita semuanya. Dan kita insya Allah berjalan dalam keadaan yang baik, keadaan yang indah, keadaan yang nikmat, tidak pernah tersentuh dengan kesusahan apapun insya Allah ta'ala. Apa kiat-kiat atau resep yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mudawamatul wudhu. Hendaknya kita terus menjaga wudhu. Terus menjaga wudhu. Wudhu ini adalah al-wudhu silahul mu'min, adalah perisai, pelindung untuk setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudhu ini jangan Anda anggap kecil, karena orang yang memegang air wudhu itu Allah jaga, bukan hanya saja dijaga secara batin, bahkan Allah memberikan penjagaan secara zahir. Zahir dan batin kita, jasad dan ruh kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau orang itu memegang air wudhu. Dan air wudhu ini tidak susah untuk kita dapatkan. Air di mana-mana ada. Tinggal kemauan kita. Mau tidak Anda mengambil wudhu? Tatkala Anda batal wudhu, Anda berwudhu lagi. Dan itu tidak sesuatu yang berat. Itu hal yang ringan sekali. Dan fadilahnya cukup besar. Anda mempunyai air wudhu, Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda dilindungi dengan lindungan para pasukan-pasukannya Allah, yaitu malaikat-malaikatnya Allah. Anda dilindungi, didekati oleh para aulia-aulianya Allah. Dan perlindungan ini yang kita harapkan. Bagaimana susahnya kehidupan, apapun yang terjadi di kehidupan kita ini, mau musibah inikah, mau musibah inikah, mau ada penyakit itukah, dan lain sebagainya, orang-orang yang istiqomah di dalam memegang air wudhu, maka Allah akan berikan penjagaan. Anda tahu tidak? Wudhu itu mensucikan diri dari hadas, baik itu hadas-hadas, kotoran-kotoran secara zahir, dan juga membersihkan diri daripada hadas ataupun kotoran-kotoran yang ada di dalam batin kita. Dengan cara berwudu, Allah akan sucikan. Dan jikalau hati kita ini sudah suci, jiwa kita suci, maka jiwa kita, hati kita akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak kita sholat, berapa banyak kita membaca Al-Quran, berapa banyak kita berzikir, berapa banyak kita melakukan amalan-amalan, tapi kita tidak merasakan itu semuanya. Semuanya tidak terasa. Sholat kita nggak merasakan nikmatnya sholat, puasa kita nggak merasakan nikmatnya puasa, kita baca Quran nggak merasakan nikmatnya baca Quran. Kenapa? Karena hati kita ini ada kotoran, dan itu bisa Anda hilangkan dengan cara berwudu. Maka sekali lagi, berwudu ini adalah salah satu kunci yang mampu menjaga diri kita dari segala macam bala dan musibah, ataupun apapun itu bentuk penyakitnya atau masalahnya. Maka Allah akan berikan ketenangan di dalam hati kepada orang-orang yang mudawamah alal wudu, yang selalu memegang air wudu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, Innallah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta, Allah itu suka kepada orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah. Dan Allah juga cinta kepada orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Sebagian ulama mengatakan cara mensucikan adalah dengan cara berwudu. Maka Allah sayang kepada orang-orang yang terus mengambil wudu, batal wudu, batal lagi, dia wudu lagi, dan menjaga itu semua. Bagaimana dikisahkan seorang aulia walianya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim, yang ada di kota Inat di Hadramut. Syekh Abu Bakar bin Salim ini 40 tahun, bukan 40 hari, bukan 4 bulan, 40 tahun
beliau sholat subuh dengan memakai wudhu sholat isya. Artinya apa? Tidak batal wudhu di malam harinya beliau. Beliau tidak tidur, beliau jaga air wudhunya di malam harinya. Setelah sholat isya tidak batal. Artinya sebagian mengatakan itu beliau gunakan waktu-waktunya untuk berzikir kepada Allah. Beliau gunakan waktu-waktunya untuk tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai adzan subuh, beliau melakukan sholat subuh dengan wudhu di sholat isya. 40 tahun. Maka apa yang terjadi? Syekh Abu Bakar bin Salim mendapatkan karomah. Syekh Abu Bakar bin Salim mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau adalah salah satu orang yang selalu memegang air wudhu, tidak putus dengan air wudhu. Juga banyak kisah-kisah aulia, kisah-kisah orang-orang yang soleh. Mereka mengkisahkan bahwasannya di malam harinya, di tidurnya mereka mimpi yang indah. Mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mimpi berjumpa dengan para aulia-aulianya Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebelum tidur dia mengambil wudhu. Orang yang tidur dia dengan membawa air wudhu, maka ruhnya tatkala dia tidur, ruhnya yang membawa adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mampu melihat keindahan-keindahan di alam tidurnya karena dijaga dengan wudhu. Tapi orang yang tidur tidak pakai air wudhu, tidur nggak bawa air wudhu, langsung dia tidur begitu saja. Apa yang terjadi? Dia mimpi yang nggak bagus. Dia melihat sesuatu yang buruk, yang menakutkan. Ya, karena sebabnya ruhnya dibawa oleh setan yang akhirnya menghantui, dan itu masuk ke dalam mimpinya. Maka itu salah satu cara untuk menenangkan hati kita dari segala macam problematika kehidupan kita adalah mudawamah alal wudhu, selalu menjaga dengan menggunakan air wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, menyikapi problema kehidupan ini, Anda jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat yang wajib jangan pernah Anda tinggalkan dengan alasan apapun. Sholat wajib jangan pernah ditinggalkan dengan alasan apapun. Tidak ada udzur. Madama agluhu fi. Selama akal ini masih ada, maka tidak ada udzur orang itu untuk meninggalkan sholat. Tidak ada udzur sama sekali. Dia misalnya sakit, silahkan kalau tidak kuat berdiri, Anda sholat dengan keadaan duduk. Kalau Anda tidak mampu duduk, silahkan Anda dalam keadaan berbaring. Dimudahkan. Anda nggak bisa bergerak, nggak bisa ambil air wudhu, silahkan Anda bertayamum. Anda nggak bisa melakukan rukun-rukunnya sholat, dengan tidur pun Anda tidak mampu, maka silahkan Anda tetap sholat menggunakan gerakan mata. Tidak bisa menggunakan mata, silahkan menggunakan perasaan Anda tatkala memang sudah dalam keadaan yang betul-betul Anda tidak mampu. Tidak ada udzur orang itu meninggalkan sholat selama akalnya masih ada, kecuali dia meninggal ataupun hilang akal dalam kategori al-majnun atau bahasa Indonesianya gila. Maka itu boleh, dia memang sudah tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan sholat. Sholat ini adalah perisai paling utama yang mampu menjaga kita adalah sholat. Kita sekarang bingung, ekonomi kita turun katanya. Kita bingung, ini wabah penyakit macam-macam. Anda ingin tahu obatnya? Sholat. Sholat obatnya. Ingin rezeki Anda lancar, perbaiki sholat Anda. Anda kepingin jauh dari segala macam penyakit, sholat Anda. Anda kepingin tenang hidup, sholat. Anda kepingin bahagia rumah tangganya, sholat. Sholat adalah kunci utama untuk kita menjadi orang yang tenang di dunia ini. Tidak akan sesuatu itu datang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mampu menjaga diri kita adalah sholat kita. Maka itu jangan pernah Anda remehkan sholat. Dan juga saya ingin ingatkan, tatkala Anda melakukan sholat, lakukan sholat dalam berjamaah. Karena keutamaan sholat berjamaah itu lebih tinggi daripada sholat sendiri. Hitungan rakaatnya sama. Anda mau sholat subuh 2 rakaat, sendiri 2 rakaat, Anda berjamaah 2 rakaat, hanya pahalanya yang tidak sama.
Anda sholat sendiri dengan Anda sholat berjamaah, pahalanya tidak sama. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah meninggalkan sholat kecuali dalam keadaan berjamaah. Tidak pernah meninggalkan berjamaah. Selalu beliau sholatnya dalam berjamaah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'al jamaah tanzilur rahmah. Sehingga dikatakan dengan cara kita berjamaah, Allah akan turunkan rahmat. Rahmat itu akan deras tatkala kita dalam keadaan berjamaah. Apapun lakukan berjamaah, karena dengan jamaah kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya tolong dijaga berjamaah. Dan usahakan juga salat sunnah. Salat sunnah. Sekarang ini ada PSBB ya, yang mana dibatasi kita untuk keluar rumah, kegiatan-kegiatan dibatasi. Ini adalah kesempatan sebetulnya untuk kita. Untuk apa? Untuk kita berdiam dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak itu sholat di rumah Anda. Perbanyak itu sholat. Baik sholat sunnah-sunnah Anda jaga. Ini adalah waktunya bagaimana Anda bisa mendekatkan diri Anda kepada Allah. Jangan khawatir. Tatkala Anda dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki akan datang kepada Anda min haitsu la yahtasib, datang dari jalan yang tidak Anda kira-kirakan. Apa Anda kira rezeki Anda itu bisa didapatkan kalau Anda keluar rumah? Betul, rezeki itu memang Anda bisa ambil tatkala Anda berusaha, ada bentuk ikhtiar. Tapi kalau memang dari segi keamanan sekarang menyatakan bahwasannya kita dianjurkan untuk di rumah demi keselamatan kita, Anda dekatkan diri Anda kepada Allah, maka 1000 pintu rizki akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Anda dalam keadaan di rumah Anda, dalam keadaan Anda dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila syak, tidak diragukan lagi. Dan itu sudah banyak buktinya. Semakin orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kucuran rizki itu akan semakin banyak yang Allah berikan, bahkan lebih daripada di waktu dia mencari rizki itu di luar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, caranya untuk menenangkan diri kita adalah dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Saat ini waktunya ayo kita baca Al-Quran sedikit demi sedikit. Walaupun itu satu lembar, walaupun itu hanya satu muqra. Ayo kita baca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan itu Al-Quran, Anda taruh di rumah Anda nggak pernah dibaca. Kita beli Al-Quran, Al-Qurannya utuh. Kadang kita punya Al-Quran rusak di rumah kita. Kenapa rusak? Karena terlalu lama tidak dibuka. Ayo buka itu Quran Anda di rumah. Pelajari baca Al-Quran. Ini waktunya untuk kita baca Al-Quran. Anda tahu, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran itu dilihat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala seperti manusia melihat langit yang dipenuhi dengan bintang yang bergemerlap. Begitu juga malaikatnya Allah melihat rumah yang dibacakan Al-Quran nyala. Rumah itu seperti ada sinar. Sinar dari mana? Sinar dari bacaan Al-Quran yang Anda baca. Bahkan dikatakan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baitun alladzi yuqra'ul Qur'an walladzi la yaqra' Qur'an. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Dan satu lagi perbandingan rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang dibacakan Al-Quran, rumah itu nyala, rumah itu berkah. Tapi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran seperti tempat yang sunyi, yang senyap, yang sangat menakutkan. Maukah Anda rumah Anda menjadi rumah yang menakutkan? Maukah rumah Anda menjadi rumah yang seram? Anda tahu kenapa? Karena tidak dibacakan naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Coba Anda bacakan di dalam rumah Anda Al-Quranul Karim. Maka rumah itu akan menjadi tentram. Maka rumah itu akan menjadi berkah. Karena bacaan Al-Quran yang Anda baca di dalam rumah Anda. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, ahlul Quran ahlullah wa khawasatuh. Orang-orang yang ahli Al-Quran, mereka yang suka baca Quran, hidupnya dihiasi dengan Al-Quran, mereka adalah pasukannya Allah, pasukan khusus, bukan pasukan yang umum, bukan pasukan jabatan di dunia. Tapi orang-orang ahli Quran,
Mereka adalah pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Pasukan bukan pasukan umum, sekali lagi. Ahlullah wa khassatuh, pasukan khususnya Allah karena rajin membaca Al-Qur'anul Karim. Itu yang ketiga. Dan masih ada 3 resep lagi yang insya Allah akan kami ulas. Nah, kami akan bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan bagi yang sudah mengikuti program ini kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah berikan berkah kepada Anda. Semoga Allah lancarkan rezeki Anda. Semoga Allah berikan ketenangan di dalam rumah tangga Anda. Semoga anak-anak Anda Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Semuanya yang tidak bisa saya baca satu persatu, yang mengikuti dan yang membagikan video ini, siaran ini, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak. Allah yang akan membalas kebaikan Anda. Untuk ASJ percussion apa ini ya? Oh, Umar ini. Bismillah nyimak Umar Munsyid. Ya, Umar terima kasih banyak sudah mengikuti. Semoga insya Allah Allah berikan keberkahan, dan juga acara pengajian yang tadinya sudah kita rencanakan kita tunda dulu untuk keselamatan kita bersama, dan insya Allah wabah penyakit ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beraktivitas lagi, berkumpul di dalam majelis, berzikir, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Arianto dari Prigen, masya Allah dari Prigen, terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti, dan semuanya ini yang sudah mengikuti. Andi Prasetyo, assalamualaikum. Habib Kedawung nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang dari Kedawung. Saya ada program untuk kita duduk bersama dalam program Yayasan Sosial An-Najah di Kedawung, tapi sampai saat ini masih belum terrealisasi. Insya Allah segera akan kita jadwalkan dan kita akan duduk bersama nanti di Kedawung biidznillah. Ibnu Sunni siar nyimak ya Habibana, terima kasih yang dari siar. Muhammad Yahya, assalamualaikum Bib, saya mau tanya bagaimana hukumnya perang mati syahid? Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati syahid itu adalah mati yang diimpikan dan didambakan oleh setiap orang yang beriman. Mati syahid itu adalah perang, mati di dalam peperangan li'i kalimatillah, untuk mengangkat daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jihad melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang kafir, sehingga yang terbunuh waktu itu mereka adalah orang-orang yang syahid, dan orang-orang yang syahid Allah berikan kedudukan yang tinggi. Orang yang mati syahid dalam peperangan itu tidak perlu lagi bajunya diganti, darahnya dibersihkan, ya dibungkus begitu saja sudah. Luar biasa. Kenapa? Karena karomah Allah berikan kemuliaan kepada orang-orang yang meninggal dalam syahid. Tapi ada juga syahid, orang yang perang mati syahid itu namanya syahid dunia dan akhirat. Ada orang yang syahidnya syahid akhirat. Nah, kalau orang yang syahid akhirat ini tetap disolati, tetap dimandikan, tapi dia dihitung orang mati syahid. Dan syahidul akhirah, orang yang syahid akhirat itu banyak sekali. Seperti orang mati karena orang yang meninggal orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang meninggal karena tenggelam, orang yang meninggal karena ibu melahirkan. Itu tergolong orang-orang yang meninggal syahid. Dan nanti dikumpulkan minas syuhada dengan orang-orang syahid di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang meninggal dalam kategori syahid akhirat itu tetap diproses seperti orang meninggal yang biasanya. Tapi kalau syahidnya itu syahid dunia wal akhirah, syahidnya di dunia dia dikatakan syahid, dan syahid di akhirat karena ikut jihad perang fisabilillah melawan orang-orang kafir yang waktu itu ingin menjajah atau ingin membunuh, menghancurkan Islam, maka meninggalnya dalam keadaan syahid dunia dan akhirat. Jenazahnya luar biasa sekali, tidak sebagaimana dilakukan oleh jenazah-jenazah yang lainnya. Adapun saat ini apakah kita berperang, waktunya sekarang kita perang? Maka jawabannya tidak. Yang kita hadapi ini kita sesama orang muslim, nggak ada perang saat ini. Kita doakan yang mungkin mereka lagi lalai kepada Allah, kita doakan. Mereka lagi saat ini mungkin lagi tergiur dengan dunia sehingga lupa kepada Allah Ta'ala, kita doakan. Nah, itu adalah jihad kita untuk mendoakan mereka yang terbaik dengan merubah dengan cara-cara yang terbaik. Idfa' billati hiya ahsan. Kita hadapi mereka dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik. Insya Allah
akan menjadi sabab turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aziz Emirat, alhamdulillah bisa berhadir, alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga Allah berikan keberkahan. Muhammad San Haji, Pak San Haji, Mutiara keluarga hadir, Habibana, terima kasih untuk teman-teman yang ada di perumahan Mutiara keluarga Pasuruan. Alhamdulillah. Nur Rahman, Nyima, Masya Allah. Muhammad Amar hadir, Habib, terima kasih. Ar-Raudhah dari Nongko Jajar ini ya, Pak Misnoto, terima kasih dari Nongko Jajar yang sudah hadir bersama kami. Dan insya Allah Pak Misnoto kemarin ada WA ke saya yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan keberkahan, dan kita semuanya berikan kesehatan serta keberkahan. Ini ada yang tanya, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah ada amalan agar hati kita tenang? Untuk hati kita tenang, amalan-amalan tadi itu seperti yang kami sampaikan. Ada 3 kiat yang masih saya sampaikan, yaitu dengan cara menjaga wudhu, yang kedua perbanyak baca Al-Quran, dan yang ketiga jangan tinggalkan sholat berjamaah. Adapun bacaan-bacaan banyak sekali, termasuk salah satunya adalah yang paling dibaca oleh orang-orang yang soleh, yaitu membaca Ratibul Haddad ba'da sholatul maghrib. Setelah sholat maghrib baca Ratibul Haddad, insya Allah diberikan ketenangan, diberikan keselamatan, jauh dari balak dan musibah. Ratibul Haddad. Tapi jangan lupakan 3 kiat yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jaga wudhu, sholat berjamaah, dan juga istiqomahkan membaca Al-Quran walaupun itu sedikit. Muhammad Said, Mojosari hadir, Habib, Masya Allah, terima kasih dari Mojosari. Mudah-mudahan bisa hadir kembali di Majelis Al-Ibadat. Ya, Majelis Al-Ibadat, bimbingannya Aswan Al-Habib Hadi bin Segaf bin Abdullah As-Segaf. Ya, salam hormat kepada Al-Habib Hadi. Kalau ketemu kirim salam. Insya Allah kita akan kembali lagi berjumpa di majelis, termasuk salah satunya adalah Majelis Al-Ibadat yang ada di Mojosari. Rahmat Aden Sadewo, Assalamualaikum Habib, mau tanya amalan untuk menemukan barang hilang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menemukan barang hilang, salah satunya adalah membaca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu salah satunya, membaca itu. Lalu perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau memang itu masih takdir Anda, maka akan dikembalikan oleh Anda. Dan semoga insya Allah yang hilang Allah kembalikan semuanya insya Allah dalam keadaan fi khairin lutfin wa afiyah. Jalan Jawa hadir, terima kasih yang dari Jalan Jawa. Ahmad Al, Assalamualaikum Habib, bagaimana cara menyikapi orang tua yang pemarah? Terima kasih. Orang tua pemarah, kita bagaimana menyikapi? Kalau orang tua kita itu harus kita sikapi dengan hal yang baik. Tidak boleh menyikapi dengan hal-hal yang tidak baik, apapun itu kondisinya. Tetap orang tua adalah raja Anda, raja bagi Anda. Jangan sekali-kali Anda berkata wala taqul lahuma uffin. Di Al-Quran ini, di Al-Quran dikatakan jangan engkau mengatakan uff atau kalimat enggak begitu. Enggak boleh nolak orang tua. Kalau orang tua kita pemarah bagaimana? Ya sabar aja. Sabar aja. Karena bagaimana apalagi ibu ya. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kita nurut aja kepada orang tua kita selama orang tua kita tidak memerintahkan kita untuk berbuat yang bermaksiat. Kalau orang tua kita memerintahkan maksiat, kita pun harus menolak. Tapi menolaknya dengan cara yang baik. Enggak boleh kita keras kepada orang tua kita, kasar kepada orang tua kita, enggak boleh. Anda jadilah anak yang bahasa Jawanya itu ngalem. Jadilah anak yang selalu ngalem itu selalu merendah ke hadapan orang tua. Selalu merendah di hadapan orang tua. Anda punya kekayaan, Anda sudah punya jabatan, Anda sudah punya santri, Anda sudah bagaimanapun di depan orang tuamu, jadilah kamu seperti anak yang kecil. Agar orang tuamu bahagia. Bahagian orang tua kamu. Jangan pernah putus asa. Walaupun orang tua kita pemarah, nggak ada masalah. Orang tua tetap orang tua. Habib Mohsin Al-Habsyi hadir, terima kasih. Yang dari Mojokerto, terima kasih kehadirannya.
Erma Farida Ummi Hafi nyimak ya, terima kasih insyaallah Allah berikan keberkahan dan insyaallah Hafi Allah jadikan anak yang soleh, bermanfaat ilmunya fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik, dari Raudhah, mohon maaf Habib tidak kasih kabar bahwa ibu telah pulang ke rahmatullah 2 hari yang lalu, mohon doanya. Oh ya, yang sakit itu ya, tidak apa-apa, insyaallah Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di dalam surganya, Allah jadikan kuburannya terang benderang berkahnya Nabi Muhammad SAW, dan Allah angkat derajatnya, dan semoga yang ditinggal Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan terus mendoakan orang tuanya insyaallah dalam meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya bisiril Fatihah. Amin. Baik, saya lanjutkan. Silakan kalau ada pertanyaan dituliskan. Saya lanjutkan. 3 kiat. Yang pertama yang sudah saya sebutkan yaitu berwudu, jaga wudu. Yang kedua sholat. Yang ketiga membaca Al-Quran. Nah, sekarang masuk 3 yang terakhir, yaitu yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah agar kita menjadi adem, ayem, tentram, yaitu dengan berdoa kepada Allah. Doa itu dikatakan oleh Nabi SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah pusatnya ibadah. Ud'uni astajib lakum. Bagaimana Allah Ta'ala di Al-Quran menyebutkan, berdoalah kalian kepadaku, dan aku Allah akan mengijabah doamu. Mintalah kamu kepadaku, permintaanmu akan aku kasih. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak akan ingkar dari janji-janjinya, nggak akan luput dari janji-janjinya. Minta kepada Allah Ta'ala. Sekarang Anda susah apa? Anda punya masalah apa? Anda masalah ekonomi, Anda punya masalah rumah tangga, Anda punya masalah sakit, mengadu kepada Allah, minta kepada Allah, Allah akan berikan semuanya. Nah, tapi Allah itu memberikan sesuai yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita ini dianggap kecil oleh Allah Ta'ala. Memang kita ini kecil. Kita minta, ya Allah berikan saya kaya. Habib, saya sudah banyak berdoa tapi saya kok nggak kaya. Kenapa? Allah suka berarti kamu dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena dengan miskin kamu terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kamu kaya kamu nggak minta kepada Allah. Habib, saya sakit, saya sudah minta kepada Allah, tapi kenapa sakit saya tidak kunjung sehat? Allah berarti suka, Allah cinta. Mungkin dengan Allah berikan sakit itu, Allah maafkan kesalahan kamu, Allah angkat derajat kamu, Allah tinggikan makom kamu, Allah hilangkan dosa-dosa kamu dengan sakit yang Allah berikan kepada kamu. Nah, terus minta. Tapi pahala-pahala itu terus nanti akan disimpan oleh Allah, disimpan, dan kamu nanti akan menjumpai tatkala kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak berdoa ya. Banyak-banyak berdoa. Dan yang kelima adalah tawakal kepada Allah. Tawakal, apa tawakal? Pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, pasrahkan aja kepada Allah. Jangan Anda ambil pusing, sakit nanti. Anda banyak berpikir, bagaimana ini kok begini, ini kok begini. Jatuhnya hati kita keras nanti. Marah kita nanti, keras hati nanti akhirnya. Kita berpikir ini kenapa begini, keadaannya kok begini, ini kok malah ini begini. Akhirnya kita suudzon kepada orang-orang. Ini kenapa kok begini, ini kok kenapa begitu. Kita terus berpikir seperti itu, sakit nanti Anda akhirnya. Tawakal kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Nah, maka itu dianjurkan setiap sholat, habis sholat subuh, baca wa ufawwidhu amriya ilallah, dan aku pasrahkan segala urusanku kepadamu ya Allah. Wa ufawwidhu amriya ilallah, wa ufawwidhu amriya ilallah 11 kali. Baca itu. Wa ufawwidhu amriya ilallah, dan aku pasrahkan segala urusanku kepadamu ya Allah. Kalau Anda sudah pasrah kepada Allah, urusan Anda dijaga sama Allah. Anda dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Anda sudah pasrahkan, Allah yang akan menjaga. Jangan kita jaga sendiri, biar Allah yang menjaga. Kalau Anda sudah pasrahkan, Anda akan dijaga nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, yang terakhir, agar kita menjadi orang yang tenang dunia dan akhirat, yaitu dengan bersedekah. Sedekah, as-sadaqah. Dengan bersedekah itu mampu menolak bala, menolak musibah orang yang ahli sedekah. Maka itu bersedekah. Tabassum liwajhi akhikal muslim sedekah. Minimal kita senyum aja kepada wajah orang sesama Islam, kita senyum begitu. Itu termasuk sedekah.
Jangan Anda bertemu dengan orang sesama Islam cemberut. Apa ini? Apa? Senyum kepada sesama orang Islam. Itu sudah sedekah. Dan juga sedekah, keluarkan sedikit dari harta yang Anda miliki. Keluarkan. Sayyidina Utsman bin Affan menjadi orang yang kaya karena setiap punya keuntungan, Utsman bin Affan mengeluarkan sepertiga daripada hartanya. Itu caranya kalau Anda ingin menjadi orang yang kaya, orang yang berkah, orang yang selamat, orang yang jauh dari balak dan musibah. Sedekah caranya, keluarkan sedikit harta Anda untuk fakir miskin, untuk anak-anak yatim, untuk janda-janda yang tua dan membutuhkan, untuk orang-orang yang sakit. Itu memerlukan uluran daripada bantuan kita. Uluran bantuan kita. Bantukan dan keluarkan sedekah Anda yang tepat kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan. Nah, insya Allah dengan sedekah. Dan afdalnya sedekah adalah sedekahus sir. Sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang sir, yang tidak dilihat orang lain. Jangan sedekah Anda tampilkan di hadapan orang. Ada orang sedekah di masjid lalu disebutkan pengumuman hasil sedekah mendapatkan 50.000, 5.000 dari bapak ini, 10.000 dari bapak ini. Apa ini? Sedekah Anda dilihat orang. Jangan, biar dilihat Allah. Kalau Anda bersedekah yang lihat Allah, Anda dipuji sama Allah. Tapi kalau Anda bersedekah dilihat orang, maka Anda dipuji orang, Allah nggak ikut-ikut, nggak ikut muji Anda nanti akhirnya ya. Bersedekah. Inilah 6 resep yang insya Allah akan menjadi solusi dan jalan keluar di dalam problematika kehidupan kita yang saat ini kita hadapi. Saya ulangi, yang pertama adalah dengan cara berwudu, yang kedua dengan cara sholat, yang ketiga dengan cara membaca Al-Quran, yang keempat dengan cara banyak berdoa, yang kelima dengan tawakal pasrah kepada Allah, dan yang keenam diiringi dengan sedekah. Insya Allah kalau ini kita lakukan, rahmat Allah akan turun kepada kita, berkahnya Allah akan turun kepada kita, Allah akan berikan jalan yang indah untuk kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Silakan sebelum kami tutup, sesi tanya jawab telah dibuka. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan. Sambil menunggu jika ada pertanyaan, ada riwayat an Ummil Ala qalat adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridah. Faqala abshiri ya ummi Ala fa inna maradhal muslim yudhibullahu khatayah kama tudhibun nar khabath dhahab wal fiddah. Sebuah hadis yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah kepada salah seorang wanita yang bernama Ummul Ala. Ummu Ala ini menceritakan waktu itu datang Rasulullah kepadaku dan aku dalam keadaan sakit. Lalu Rasulullah mengatakan, abshiri, datang kepadamu kabar gembira wahai Ummu Ala. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, fa inna maradul muslim, sesungguhnya sakit yang diberikan oleh Allah kepada orang yang muslim itu yudhibullah khatayah, itu cara Allah untuk menghilangkan dosa-dosa yang ia pernah miliki. Seperti menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada emas dan fiddah dan perak dengan api. Emas dan perak itu kalau kotor disemprot dengan api, dia hilang kotoran-kotorannya. Dengan itu akan menjadi emas yang murni dan perak yang bagus. Kita punya banyak kesalahan. Allah berikan sakit, nikmat itu. Tapi sakit jangan dicari ya. Sakit jangan dicari. Ada orang yang ngomong katanya, saya mau cari sakit. Oh, kamu kok menentang begitu? Mintanya adalah minta Allah marzuqna seha wal afiyah. Ya Allah berikan saya sehat dan afiat. Tawil umur fi taatillah, berikan aku panjang umur di dalam taat kepadamu. Jangan cari sakit. Sakit Anda cari, yang dicari itu afiat, sehat, afiat, panjang umur, berkah, itu yang dicari. Nah kalau kita sakit bagaimana? Bukan didiamkan, sakit minum obat. Enggak, saya tidak mau minum obat, nanti hilang sendiri sakitnya. Sakit hilang dari mana kalau nggak diobati? Minum obat. Anda sudah tahu, misal contoh gampang aja ya, contoh gampang. Ada orang yang lambungnya sakit, tahu kalau makan lombok sambal pedas itu nanti sakit, dimakan itu sambal pedas, sakit Anda. Kalau sakit, alhamdulillah saya dapat sakit. Bukan itu yang dimaksud.
Anda menjaga, Anda berusaha sehat. Tatkala datang itu sakit, Anda juga mau berusaha untuk menyembuhkan sakit Anda, tapi dengan cara yang sabar, maka disitulah Allah membersihkan dosa-dosa yang pernah Anda miliki. Yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu sayang, suka kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini ada pertanyaan. Mau tanya lagi Habib? Silahkan. Apakah ada amalan Sayyidina Utsman yang membuat kita dipermudah rezeki? Sayyidina Utsman bin Affan ini orang kaya raya. Sayyidina Utsman bin Affan ini. Salah satu resepnya itu tadi adalah bersedekah sepertiga bahkan kalau dari hartanya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman sedekah. Itu salah satu caranya. Kalau Anda kepingin kaya, kepingin berkah hartanya, sedekah, jangan lupa. Sedekah. Nah, dengan sedekah Allah akan tambah. Nabi SAW beliau bersabda, "Mana qasa malun min sadaqah bal yasdad. Tidak akan kurang harta yang dikeluarkan untuk bersedekah, bahkan akan tambah dan bahkan akan tambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah sudah kiat-kiat tadi telah saya sampaikan dan semoga insyaallah membawa manfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala. Allah berikan sehat walafiat. Allah berikan lancar di dalam segala urusan kita. Allah hilangkan segala permasalahan-permasalahan kita zahiran wa batinan. Dan Indonesia insya Allah Allah jaga. Allah jadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Allah angkat segala macam bala dan musibah, sehingga kita bisa kumpul lagi di dalam majelis, kita bisa berjumpa lagi di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saat ini sementara kita tidak bisa hadir di dalam pengajian-pengajian ataupun segala acara yang sudah kami jadwalkan, sementara kami liburkan. Insyaallah kita akan bertemu lagi fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam keadaan panjang umur, sehat dan barokah. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan-pertemuan yang berikutnya dalam mengisi waktu kegiatan di rumah kita, sehingga kita nggak kosong waktu kita. Walaupun kita di rumah nggak ada kegiatan pengajian yang sementara ini biasa kita hadirkan, kita ganti dengan cara kita bertatap muka seperti ini. Kita mengikuti pengajian, bahkan kita bisa langsung bertanya jawab. Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan Anda bisa langsung Anda tuangkan di layar kaca Anda dan bisa langsung kami jawab, dan insya Allah akan menjadikan sabab kita menjadi orang-orang yang berkah zahiran wa batinan. Atas nama pribadi saya mohon maaf, kesalahan adalah milik kita, kesempurnaan hanya milik Allah. Hadaniyallah wa iyyakum ila sawa'in sabil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.